Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada pakai benar saham bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus di sahambagus.co.id, official channel dari sahambagus.co.id, Gosip Market. Nah, Pak Yai, ini hari-hari ini ada satu yang menarik, Pak Yai. Adalah Apa? jadi ancam mengancam. Jadi para member di banyak komunitas trading atau komunitas investasi ngancam. Yang terbaru Timothy Ronald. Jangan-jangan Pak Kiai Saham juga ada juga yang ngancam mau dipolisikan, gitu. Kalau Timothy Ronald bukannya kemarin sudah resmi dibikin laporan kepolisiannya ya? Iya, sudah resmi dipolisikan oleh sekian ribu membernya, gitu kan. Member 1.000, sekian ribu. Iya, sekian ribu member katanya. Jadi dia punya member 3 sampai 6 ribuan gitu. Nah, itu ada beberapa orang yang mungkin nggak puas atau merasa tertipu, terus akhirnya melaporkan, gitu kan. Nah, melihat kejadian ini, Pak Yai selama di Saham Bagus ini pernah nggak diancam mau dipolisikan sama member-member Pak Yai gitu? Ya sebenarnya kalau yang serius seperti Ronald, ya Timothy Ronald ya nggak ada, gitu ya. Tapi kalau kesel-kesel, kemudian japri-japri, ngomel, ya ada. Iya. Ya ngancem-ngancem juga ada, tapi kalau diajak ketemuan, kemudian nggak datang, gitu kan. Artinya ya cuma haters-haters yang isu-isu gitu. Kalau saya prinsipnya kalau ada member saya yang tidak puas silakan datang ke Kopi Saham di Kota Wisata ya Cibubur Jakarta Timur. Itu saya setiap hari di situ kok gitu ya. Jadi kalau tidak puas gampang langsung datang aja, mau komplain apa kita obrolin kan. Kan kita ini kan orang dewasa ya kan? Kalau orang dewasa itu bisa diajak ngobrol dong, bisa ditemuin dong. Tapi kalau dengar-dengar kalau Timothy Ronald ini awalnya karena yang pertama ketika mereka itu pada komplain itu kemudian tidak ada yang nanggapin satu. Kemudian setelah tidak ada yang nanggapin katanya WA grupnya kemudian ditutup. Nah kemudian si Timothy dan timnya ini nggak bisa diakses. Gitu. Jadi kalau dalam prinsip customer complaint itu teman-teman itu customer itu akan marah kalau misalkan kita tidak dapat diajak ngobrol, tidak bisa diakses, tidak bisa dikontak, tidak bisa ditemuin, nggak tahu kantornya di mana, membuat mereka itu frustasi. Tapi kalau teman-teman komunitas Saham Bagus pada tidak puas atau mau komplain, silakan aja, pasti saya temuin kok. Pasti saya temuin ya. Kita orang dewasa itu bisa ngobrol, kenapa Anda tidak puas sama saya, apa yang keliru dari kata-kata saya atau perilaku saya yang mungkin menyinggung Anda, berapa kerugian Anda, apa sebabnya kerugiannya, itu semua bisa kita obrolin kok gitu. Dan teman-teman juga perlu mengingat bahwa saya adalah orang biasa juga seperti teman-teman. Saya tidak tahu prediksi masa depan seperti apa. Kita hanya menganalisis dari masa lalu sampai sebelum market itu dibuka. Sampai sebelum market itu dibuka. Sampai market dibuka. Begitu market dibuka itu yang menentukan cuma Tuhan dan running trade. Dua itu Pak. Iya, cuma Tuhan dan running trade karena running trade-nya tekanan beli atau tekanan jual, itulah yang menentukan pergerakan sebuah saham, gitu ya. Nah, dan saya juga bukan market maker, saya juga bukan pejabat IDX, saya juga nggak ada relatif atau persaudaraan dari mana, saya juga bukan bandar gitu. Nah jadi saya bukan yang menentukan market gitu. Saya juga nggak tahu market itu besok mau seperti apa. Oleh karena itu bisnis modelnya Saham Bagus itu adalah malamnya dikasih rekomendasi, paginya kita ngecek sama-sama melalui Zoom trading bareng sehingga semua transparan kok. Apa yang saya beli Anda lihat, apa yang saya jual Anda lihat, apa yang ada di porto saya Anda lihat, yang nyangkut mana, yang cuan mana. Gamblang, blang, bisa dilihat dan dibersamai di situ. Jadi saya tidak malu teman-teman. Ya memang
resikonya seorang trader itu pasti ada saham yang nyangkut. Tapi kan saya bahasa nyangkut tuh nggak suka. Jadi kalau di saham bagus kita bilang lagi diternakin, ya, sahamnya lagi diternakin. Nanti kalau udah gemuk, udah hijau, udah cuan, baru dilepas lagi gitu. Nah, jadi menanggapi itu pertanyaan Bapak lagi, balik lagi tadi ke pertanyaan apakah saya pernah dilaporin polisi, ya sejauh ini nggak pernah, nggak pernah ya, nggak pernah gitu ya. Itu Pak. Siap. Tadi menarik itu yang customer service Pak Yai. Kadang memang orang itu kalau lagi punya lagi jengkel terhadap satu layanan atau apa gitu, pasti kan pikirannya macam-macam deh ya. Nah memang kalau nggak bisa ditemui itu juga akan memuncak itu. Betul. Nah biasanya kalau mereka pernah nggak Pak Yai menemukan haters gitu, haters atau orang yang komen terus kemudian ditemui terus ya clear gitu. Atau mereka biasanya lari, mau ditemuin lari nggak nemuin Pak Yai gitu. Kalau saya, pedoman saya, haters is the new lover. Ya. Pembenci itu adalah pencinta baru. Pencinta baru. Jadi fans baru ya. Ya. Jadi ada beberapa hater saya itu yang ketika ketemu saya itu mereka benci. Tapi ketika mereka ketemu, mereka pengen dinikahi. Nah, itu masalahnya. Gitu. Jadi gitu ya. Nah, itu. Jadi makanya saya jarang ketemu haters. Karena itu tadi, haters itu kalau ketemu saya itu pengennya menikah dengan saya. Kalau perempuan gitu. Kalau laki-laki pengen jadi saudara saya. Gitu. Karena deket-deket sama saya ini bau-bau cuan itu enak. Cuan-cuan luber terus Pak ya. Iya. Nah, tapi seriusnya gini, itu tadi bercanda ya teman-teman. Kalau seriusnya adalah sepanjang saya itu tidak salah di depan hukum ya. Siapapun saya hadapi, meskipun saya salah pun ya saya hadapi ya. Ya kan, saya hadapi kok, tenang aja gitu kan, nggak usah takut gitu kan. Ngapain kita takut dong? Kita ini nggak nyolong, nggak nyuri, nggak nipu, nggak apa kan gitu kan. Jadi kita nggak pernah takut lah kalau kita nggak berbuat mistik ke orang, nggak berbuat salah. Kebanyakan tuh orang-orang malah pada terima kasih sama saya Pak. Jarang yang istilahnya komplain sampai membabi buta. Ya ada pernah sih yang mungkin dia bukan member ya, tapi nyusup masuk ke tempat saya, kemudian ngomel-ngomel. Kemudian akhirnya saya ajak ketemu, tapi ketika saya ajak ketemu dianya ternyata tidak datang. Ya begitulah sifat orang pengecut kan, gitu kan. Tapi dia bukan member atau sepertinya bukan member, sepertinya bukan member. Karena saya juga tidak kenal dan dia juga nggak bisa nunjukin ID-nya dia untuk di saham bagus apa. Gitu. Tapi ya biasa lah. Namanya di sosial media ini kalau kita terlalu nanggepin yang haters ini hidup kita jadi nggak enak Pak. Udah gitu. Jadi dibawa santai-santai aja lah Pak ya, tapi serius gitu ya. Dibawa santai aja, yang penting kita ini mengedukasi dengan tulus ya. Semoga ada kesalahan sedikit-sedikit ya, mohon dimaafin ya, terutama buat kamu juga penonton setia YouTube channel Saham Bagus. Kalau saya ada salah-salah, nggak usah dibesar-besarin ya, itu khilafiah manusia. Terus apa lagi ya? Gini, sebenarnya yang ngelaporin Timothy ini juga nggak masuk akal juga menurut saya Pak. Dari sisi mana tuh Pak yang nggak masuk akal? Misalkan misalkan saya kasih rekomendasi, kemudian besoknya itu kemudian tidak kejadian. Ya. Kan juga kita nggak tahu market juga Pak. Barang itu juga bukan punya kita loh, kecuali kalau barang itu punya kita, emitennya punya kita, atau koin itu punyanya Timothy Ronald kan. Koin yang dipermasalahkan namanya Manta itu kan bukan diproduksi sama si Timothy, atau dimiliki sama Timothy dan grupnya kan. Itu kan koin yang ada di seluruh dunia gitu kan. Cuma yang dipermasalahkan adalah kenapa Timothy kemudian rekomendasi untuk serok lagi, begitu turun suruh beli lagi, turun suruh beli lagi, akhirnya rungkat semua itu loh. Gitu. Nah kalau saya begitu turun saya suruh nikah lagi, turun nikah lagi gitu. Daripada suruh serok lagi kan repot gitu. Jadi kalau turun itu sebenarnya seroknya juga harus realistis. Kalau saham bagus itu
serok itu kalau sudah minus 10% teman-teman. Jadi kalau sudah minus 10% serok. Minus lagi 10% serok. Habis itu diemin. Kalau saya serok itu cuma maksimal 3 kali dan itu 10%, 10%, 10%. Jadi dibagi begitu ya. Berarti kalau total cuma 30%. Kalau lebih dari 30% udah CL aja. Gitu. Tapi yang terjadi ini kan bahkan Manta itu sampai minus 80% masih disuruh serok itu loh yang dipermasalahkan orang-orang gitu. Tapi permasalahannya adalah kenapa Anda disuruh dan mau kan gitu. Keputusan ada di tangan Anda sendiri kan gitu loh. Disclaimer on itu ya. Gitu. Jadi yang aneh itu terlalu percaya sama omongannya Timothy. Nah, saya juga di Saham Bagus saya bilang nggak boleh terlalu percaya sama saya. Percayanya itu pada Anda sendiri dan pada Tuhan. Jadi jangan percaya sama saya. Saya juga nggak ngerti masa depannya kayak hari ini. Tiba saya ngomong kan Archie bakal sampai 2000 2 bulan yang lalu tuh. Hari ini tembus 2010. Apakah saya bangga? Ya bangga sih bangga, tapi kadang mungkin juga itu adalah kebetulan saja. Saya tidak mengakui bahwa itu adalah karena semata-mata upaya saya, kecerdasan saya sehingga saya bisa memprediksi Archie sampai 2000. Ya enggak, karena saya bukan market maker sekali lagi. Saya bukan smart money, saya bukan market maker, saya bukan yang punya emiten Archie juga. Tapi kok yang delalah bisa sampai 2000 dan kemarin dan tadi pagi kita cuan bareng tuh komunitas Saham Bagus di Archie, di GTSI juga. Ya, GTSI itu juga tadi cuannya luber juga. Luar biasa ya. Jadi anggota atau member Saham Bagus lagi menikmati cuan tuh tadi pagi ya, Archie dan GTS ini ya. Ya, tapi pasti juga ada arahan saya yang salah juga. Saya selalu bilang bahwa disclaimer on. Jadi apa yang saya sarankan itu silakan Anda pikirin juga kalau ada resikonya. Jangan nyalain saya, udah saya selalu bilang ya. Nggak boleh nyalain saya karena kalau Anda pun untung, saya pun kan nggak kebagian, Pak. Gitu loh. Giliran tidak tepat, boncos, Anda nyalain saya, yuk iye gitu loh. Jadi nggak adil juga gitu loh. Kecuali kalau Anda nitip duit sama saya, kemudian tidak cuan, Anda boleh komplain. Wong ini kan jari-jari Anda sendiri yang mencet kan gitu kan. Kemudian pikiran Anda sendiri yang memutuskan. Kok yang disalahin orang lain gitu loh. Nah ini karena kebanyakan orang Indonesia itu pengennya instan, Pak. Pengennya instan. Bahkan ada yang sering bertanya pertanyaan saya sangat benci. Apa itu kira-kira? Ya kan saya kan kalau ngasih rekomen kan nggak mungkin satu dong. Pasti 5, 6, 8, 10 gitu ya. Terus ada member saya yang bertanya gini, Pak Yai kalau ngasih rekom malam-malam kok kenapa banyak-banyak sih? Harus 5, 7, 10. Kenapa nggak satu aja? Kemudian biar kita fokus. Gitu. Terus aku bilang, gundulmu kalau saya bisa satu saham tepat, yo aku nggak ngasih tahu kamu lah. Aku soge kan zaman dia jadi miliarder gitu. Ya. Karena aku ini adanya probabilitas, maka nggak mungkin aku kasih rekom itu satu malam cuma satu saham. Minimal ya 3 itu atau bahkan 5 kan. Ini malah sampai 10 gitu Pak. Iya gitu. Saya pun juga melakukan diversifikasi aset karena saya nggak tahu mana yang bakal arah itu yang mana. Gitu. Jadi enaknya mereka ngomong gini, kalau bisa 1 atau 2 yang bisa tembus arah, kok penak menurut mulai, gitu, ya kan repot kalau cara berpikirnya. Jadi karena pendidikan investor Indonesia itu kebanyakan rendah, Pak. Jadi dari 20,2 juta orang itu 80%-nya pendidikan SMA. Ya kemudian mereka maunya instan tadi, pengen cepet kaya, pengen cepet dapat Ferrari. Banyak yang Saham Bagus itu ibaratnya gini. Pak, gimana saya modal 10 juta bisa jadi 50 juta dalam 1 bulan? Ya, aku yo gak iso, Pak. Gitu meskipun di video sebelumnya saya rekam sama Mas Agah itu, Mas Agah musisi itu bisa 10 juta jadi 50 juta 5 bulan gitu. Ngikutin rekom-rekom saya dan dia tutup kuping gitu. Pokoknya dengerin Kiai Saham aja, yang lain nggak didengerin tuh, influencer yang lainnya nggak didengerin. Ya alhamdulillah bisa cuan 400%, Pak. Alhamdulillah. Dalam jangka waktu 5 bulan ya. Nah, tapi masalahnya ya Mas Agah ya nggak bagi juga sama saya gitu ya. Jadi ya itu cuan-cuan dia lah gitu. Jadi nggak usah bagi-bagi juga, nggak apa-apa. Saya itu
sesuai dengan edukasinya. Iya. Nah, cuma masalahnya kalau saham bagus ini kan murah, Pak. Membershipnya cuma 1,8 juta setahun. Oke. Ya kalau Timothy katanya 30 juta setahun Luar atau biasa itu. berapa itu bahkan ada level-levelnya itu kan. Ya kalau nggak cuan orang ya marah lah gitu loh, ya Iya, nggak? iya. Ya kalau aku 1,8 juta kok kalian tuh marah loh. Sebulan cuma 200.000 kan Iya. gitu ya. Ya. Masih dimarahin juga, Pak. Masih dimarahin, masih ada yang marah Masih gitu loh. ada yang Gimana marah. Timothy Ronald 30 juta, 40 juta setahun. Belum nanti disuruh beli buku, belum nanti ikut seminar offline-nya, bayar lagi segala macam kan gitu ya. Iya, iya. Nah kalau saya ketemu sama saya tuh setiap hari gratis loh di Kopi Saham itu. Di Kopi Saham itu saya setiap hari ada teman-teman. Jadi teman-teman mau ketemu saya gratis, nggak usah bayar. Nggak ada bayaran wis. Bayar kopimu tok wis, gitu. Betul. Ya bahkan kalau kamu nggak punya uang, kopimu tak bayarin. Sampai segitunya, Pak ya. Nah, iya. Iya. Kopimu, makanmu tak bayarin Iya. gitu ya. Ya kan itu. Jadi orang itu juga ya harus adil lah gitu, harus punya logik. Masa orang rekom disalahin gitu kan ya aneh ya. Nah, tapi yang lebih menganehkan lagi adalah Bapak pernah beli itu enggak? Buku itu kan judulnya Kunci Sukses Menjadi Penulis. Iya. Kunci sukses menjadi entrepreneur. Kunci sukses ujian CPNS. Iya. Nah, kalau Anda kemudian tidak sukses setelah Anda beli buku itu, Anda menggugat pengarangnya enggak? Enggak lah. Enggak kan? Iya. Nah, padahal tulisannya kunci sukses. Iya. Kenapa Anda gagal? Ya, kan setiap orang pasti beda-beda, Pak ya. Bisa jadi karena orang tersebut, ya kan? Atau bisa jadi mungkin situasinya, atau memang bisa jadi daya tahan dia untuk menapaki jenjang kesuksesan entrepreneur itu nggak tercapai dan dia nggak bisa lakukan itu. Enggak, karena buku itu kan kunci sukses. Nah, Anda bacanya belum paham semua, jadinya Anda tidak sukses gitu. Tapi kan nggak ada yang menggugat buku itu. Nah, kan nggak ada yang juga yang menggugat pengarang itu kan gitu. Ya. Yang lebih canggih kan ada buku-buku itu sekarang. Resep masuk surga. Gitu. Itu gimana kalau nanti pas mati kemudian masuk neraka gimana? Gitu loh. Ya. Iya, tapi yang jelas amalan mempercepat masuk surga gitu. Nah, ada. Tapi di covernya nggak ada terus jaminan masuk surga aja. Kalau ada ya dia kalau ke neraka lu dihujat orang. Kalau di neraka lu dihujat orang pasti kan. Loh, kalau saya malah kalau saya nulis buku itu saya tulis jaminan masuk surga. Karena semua umat Islam ini dijamin masuk surga, tapi dicelupin neraka sebentar gitu. Habis itu nanti masuk surga. Semua masuk surga, Pak. Iya, betul. Semua masuk surga dan kecuali yang nggak mau, Pak ya. Kecuali yang nggak mau. Emang ada orang nggak mau masuk surga? Ada. Oh gitu. Ada yang nggak mau. Hadisnya apa? Mana? Kamu hari ini nggak keluar hadis. Jadi semua umat Nabi itu masuk surga semua, kecuali yang nggak mau. Yang nggak mau yang apa? Yang nggak mau yang itu yang nggak mau jalanin tuntutannya, nggak mau jalanin step-stepnya. Gitu. Maksudnya menggugat Allah sih habis itu kan nggak mungkin ya. Maksudnya menggugat Tuhan sih ya kan? Kan nggak juga. Karena kan ujungnya dia sendiri kan. Nah, itu. Kira-kira begitu Pak ya. Siap. Lah, bola, gables lah. Oke, tetap stay tune di sahambagus.co.id dan channel apa Gosip Market. Tadi Pak Ya udah jelasin bagaimana tuntut menuntut itu. Dan yang paling penting jangan nuntut kita dong. Jangan nuntut lah. Kita ini sudah capek-capek bikin konten kayak gini, kasih rekom gitu. Anda tinggal sit back and relax menikmati video ini. Gitu. Aduh, jangan nuntut-nuntut lah, udahlah. Ya, kita cuan bareng aja. Cuan bareng aja. Ya. Oke. Ya, salam cuan Investor Retail Indonesia. Saham bagus, saham bagus, saham bagus, saham bagus. Di sini ada pakai beton. Saham bagus, saham bagus, saham bagus, saham bagus. Di sini ada pakai beton. Di sini ada Pak Angki sebagai mentor, seringnya ngomongnya bokor.